demikian juga kedua mempelai. Dipersilakan duduk. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Ya. Jika saat ini Saudara Andi, panggilannya ya, dan Saudari Kandi duduk ya di depan kita, berdua saja mereka, dan keluarga ada di tengah-tengah kita mendukung acara ini, tentu sudah melalui pergumulan. Tidak tiba-tiba kita datang ke gereja, kemudian kita minta diberkati di gereja. Ya, tentu tidak seperti itu. Tapi merupakan satu proses yang cukup panjang mereka hadapi, mereka gumuli. Bahkan sebelum masuk dalam pemberkatan nikah hari ini, mereka terlebih dahulu mendapatkan pelajaran, ya, katekisasi bimbingan pranikah. Apa pernikahan itu? Mungkin orang berkata sesuatu yang indah, yang baik, yang nikmat, sepertinya nggak ada masalah. Tetapi fakta menunjukkan ada banyak rumah tangga yang mengalami kehancuran karena ternyata ada begitu banyak persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh setiap rumah tangga. Nah, tema yang mereka rindukan dalam pernikahan ini adalah yaitu Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apakah ketika semua baik, indah, kemudian ketika sesuatu yang terjadi nanti ternyata secara manusia kita tidak inginkan, apakah itu baik? Firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, hati manusia itu. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tidak bisa kita pahami, kita mengerti. Itu sebabnya kadang-kadang terjadi pertanyaan dalam hidup kita, Tuhan, kenapa harus seperti ini? Kenapa Tuhan harus seperti ini? Kita tidak bisa memahami, ada kalanya. Ya. Tetapi apa yang Tuhan buat itu adalah sesuatu yang baik. Kita melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Semua baik, sangat baik. Memang ada yang tidak baik. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ketika hanya Adam. Kemudian supaya lebih sempurna lagi untuk manusia itu. Supaya dia hidup dalam damai sejahtera, kebahagiaan, dan dapat melaksanakan mandat ilahi. Maka diberikanlah perempuan itu sehingga menjadi pasangan hidup, laki-laki dan perempuan. Betul ya Bapak Ibu ya, laki-laki dan perempuan itu pasangan hidup. Kalau laki-laki dengan laki-laki itu bukan pasangan yang dikehendaki oleh Allah. Perempuan dengan perempuan bukan pasangan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Adam tertidur, diambillah tulang rusuknya, dibangunnyalah wanita itu, perempuan itu, dan diberikanlah kepada pria itu. Jadi karya Allah. Nah, sesungguhnya karya Allah itu sempurna, baik, dan tidak ada yang tidak baik. Ya, ciptaan itu sempurna. Tetapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, mulailah yang tidak baik itu merajalela. Maka ada masa-masa sukar yang kita alami, ada masa-masa sulit yang kita alami. Nah, peristiwa-peristiwa yang kita alami atas seizin Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Sekalipun yang sedang kita alami ini adalah pergumulan berat, penderitaan, kesukaran. Tapi kalau itu Tuhan izinkan, itu adalah sesuatu yang indah. Karena firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia.
Nah, pernikahan adalah karya Allah yang sungguh indah. Amin. Amin. Tapi berapa banyak orang mulai tidak senang, tidak nyaman dengan pernikahannya. Suami tidak nyaman lagi dengan istrinya. Aduh, kenapa sih saya harus menikah dengan kamu? Istri juga berkata, kenapa saya harus menikah dengan kamu? Nasib, nasib. Ini satu penderitaan kelas berat ini. Oh, saya sepertinya masuk kepada gua singa ini, seperti itu. Tapi Bapak Ibu di sini tidak ada ya yang sudah berkeluarga. Amin. Bapak Moses dan Ibu amin ya. Coba bisa saling lihat dan senyum, amin gitu. Boleh dong Bapak sama Ibu bisa lihat. Jangan malu-malu Ibu. Bapak Ibu sudah lihat, Bapak nggak lihat. Coba bisa saling melihat Bapak Ibu. Mesra sekali. Inilah pernikahan. Tapi apakah selalu mesra? Saya yakin percaya tidak. Ada kalanya Ibu bisa marah-marah. Ada kalanya bisa Bapak yang marah-marah. Walaupun saya lihat sih Pak Moses ini lembut banget sih. Tapi siapa yang tahu kalau sudah meledak bisa juga. Itu realita, itu kelemahan kita. Kalau yang dua, yang di depan kita pastilah saling senyum-senyum sekarang. Coba lihat kiri kanan, ada senyum, cemberut, atau enggak bisa Pak Pendeta lagi menghafal. Hafal apa? Janji nikah. Hari ini bersuka cita. Pernikahan adalah karya Allah, tapi ternyata setelah masuk dalam rumah nikah, begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan. Tetapi karya Allah tetap indah. Dan itu harus kita pertahankan. Sebenarnya tidaklah lazim kita berkata, menyesal aku menikah. Sebenarnya tidak lazim. Siapa yang tidak suka kebahagiaan? Siapa yang tidak suka karya Allah yang indah? Jadi kalau kita akhirnya menghancurkan rumah tangga di mana kita sudah janji di hadapan Tuhan, itu sama dengan merusak karya Allah di dalam hidup kita. Berarti susah dong kita mengalami kebahagiaan karena kita tidak mengikuti karya Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kalanya kita begitu sulit menerima kenyataan bahwa apa yang sedang terjadi, secara khusus masa sukar, problem, masalah dalam rumah tangga, apapun itu, pekerjaan, kesehatan, segala macam, adalah sesuatu yang baik atau indah untuk kita. Ini sukar kita berkata. Ada enggak orang yang sedang bergumul, sedang tertekan, berkata, terima kasih Tuhan untuk persoalan ini, terima kasih untuk pergumulan ini, terima kasih untuk kesukaran ini? Jarang sekali. Kebanyakan mengeluh, kebanyakan bersungut-sungut, kebanyakan protes, dan tidak mampu melihat sebenarnya Allah tetap bersama dengan kita dan karya Allah indah. Indah pada waktunya, tetapi ini waktu masa sukar. Bagaimana kita berkata ini indah? Ketika itu Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan. Amin. Jika yang sedang terjadi adalah sesuatu yang menyenangkan, maka tidaklah sulit kita berkata, oh Tuhan membuat indah, betul, ini sangat indah sekali. Indah pada waktunya. Hari ini masuk dalam pernikahan, masuk ke dalam ibadah, dan sementara akan diteguhkan pernikahan. Ini sesuatu yang indah. Kemudian nanti malam ada resepsi, kemudian kita ada tari-tarian. Indah bukan? Amin. Tapi persoalannya setelah selesai tari-tarian itu mulai mikir ya, aduh, ada banyak pikiran, ada banyak persoalan. Apakah hanya sebatas resepsi, pemberkatan di gereja, resepsi nanti hanya sebatas itu baru kita mampu berkata indah pada waktunya? Pada umumnya seperti itu. Tetapi sekalipun akan ada persoalan, pergumulan yang kita hadapi, lewat kita lalui pemberkatan nikah, kita lewati resepsi, tapi terus masuk, ada kemudian tantangan, pergumulan, silih berganti, tetap kita berkata, Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Indah pada waktunya. Pesta pernikahan adalah sesuatu yang sangat indah, menyenangkan. Tetapi apakah kita tetap berkata semuanya indah? Jika dalam rumah tangga ternyata menghadapi masa-masa sukar, ada pergumulan, ada persoalan. Semua rumah tangga pasti menghadapi persoalan. Bisa juga cekcok. Ada orang berkata begini, bagaimana tidak cekcok? Karena dua kan berbeda.
Pikiran suami beda dengan pikiran istri, kadang-kadang nggak nyambung. Nah, di sini terjadi bentrok. Nah, ketika bentrok, ini sebenarnya tujuannya untuk memahami satu yang dengan yang lain. Ya, bukan bentrok ini menghancurkan. Tetapi pada umumnya bentrok ini jadi menghancurkan, ini persoalan. Tapi sebenarnya jangan. Justru dengan bentrok semakin mengerti satu dengan yang lain dan semakin bisa memahami pasangan hidup. Berarti akan terus berkata indah pada waktunya. Apapun situasi dan kondisi yang ada, yang sedang terjadi, yang kita alami, kita akan tetap berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Allah membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dengan meyakini kebenaran firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3 ini. Yang pertama, ini harus kita pahami, kita terima kebenaran ini. Betul bahwa segala sesuatu ada waktunya. Mari kita melihat. Ya, ada waktunya untuk apapun. Ayat pertama dalam Pengkhotbah pasal 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apa saja? Ada waktu untuk lahir. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ada waktu untuk meninggal. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Loh, bagaimana? Masa ada orang sih nggak meninggal malah susah ya? Hidup terus, tidak mungkin. Jadi ada waktunya meninggalkan dunia. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Wah, ini waktu membunuh. Ketika terjadi pembunuhan, ya memang terjadi waktunya seperti itu. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ya, kita kira udah ada bangunan, kita rombak, kemudian kita bangun lagi. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Jadi kalau seseorang waktunya sedang berduka menangis, jangan paksa dia, tidak boleh menangis, kamu harus tertawa. Bagaimana bisa tertawa? Ini sedang berduka, ini sedang menderita, ini sedang sakit, ini sedang kesusahan. Wajar dong kalau saya menangis, iya ada waktunya untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa, bahagia. Jadi kira-kira begini, kalau saya ini pelawak, bisa buat lelucon, kemudian saya buat lelucon. Nah, hampir semua kita tertawa, tapi satu orang gak bisa tertawa. Kira-kira yang gak beres siapa? Yang tidak tertawa itu. Bisa dia gak beres, bisa dia gak dengar, bisa dia gak lihat. Jadi saya buat lelucon. Semua sudah tertawa, tapi satu orang tidak tertawa. Ada masalah itu. Kita semua tidak ada masalah ya. Amin. Masih bisa dengar ya. Amin. Coba lihat kiri kanan, belum ada masalah. Belum ada aja gitu, bukan tidak ada. Belum ada ya. Nggak tahu kedua mempelai sudah ada masalah belum. Nggak tahu tadi, cepat ini dandannya kok lama banget ini. Cepat ini, sudah. Mungkin itu masalah juga ya. Tapi kedua pengantin biasanya enggak. Kedua mempelai biasanya diperhatikan yang lain itu loh. Ini sudah telat lagi, Pak Pendeta udah nunggu ini. Nah, harus telepon ini. Nah, kira-kira itu udah masalah. Tapi itu masalah biasa yang bisa diatasi. Amin. Masalah ada, tapi bisa diatasi. Ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa dikatakan, ada untuk menangis. Ada waktu untuk meratap berduka banget, sedih banget. Tetapi ada waktu untuk menari. Ya, kayaknya nanti malam pasti ada tari-tarian juga ya. Ya, kayak kemarin masih menari ya, apa itu namanya? Yang pakai lari-lari muter-muter ya. Oh. Tapi jangan menari kebablasan. Karena ada alkohol sampai jangan. Jadi tariannya nanti tarian yang normal-normal aja ya, amin. Boleh. Adat kami juga menari manortor. Wih senang. Wah main musik kan. Wih bahagia rasanya, itu waktu. Tapi setelah selesai itu besoknya mikir utang. Ada waktu untuk mikir utang. Belum bayar. Ada waktu untuk mikirkan pekerjaan juga. Aduh pekerjaan belum selesai. Ada waktu memikirkan ini, ada waktu. Semuanya ada waktu. Jadi ketika menari, menarilah dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk.
Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua ada waktu. Dalam rumah tangga perlu memahami hal ini. Suami istri masuk dalam pernikahan kudus, dalam keluarga. Dan setiap kita perlu memahami semuanya ada waktunya. Dan itu Tuhan buat indah pada waktunya. Ya. Perhatikan di ayat berikut. Ada waktu untuk merobek. Ya. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Nggak mungkin bicara terus. Ya kalau diminta untuk bicara silakan bicara. Tapi kalau diminta untuk diam dulu ya diam. Ada waktunya. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Bukan berarti kalau gitu membenci diizinkan. Bukan. Waktunya. Ya kita benci banget karena kelakuannya kok begitu. Tapi jangan membenci selamanya. Tapi waktu itu memang saya benci dia gitu ya. Tapi bukan berarti Tuhan izinkan dong membenci. Enggak. Tidak boleh membenci. Yang boleh adalah mengasihi. Waktu tadi ada waktu membunuh, berarti boleh dong. Buktinya ada waktu membunuh, berarti Tuhan izinkan membunuh. Tidak. Tuhan tidak menyuruh untuk membunuh. Firman-Nya jangan membunuh. Tetapi oleh karena dosa manusia dan kelemahan manusia itu akhirnya juga terjadi pembunuhan. Itu memang waktu pembunuhan sedang terjadi. Tidak bisa kita elakkan. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Tapi yang menarik dalam pernikahan ini saya mau bertanya, apakah kita setuju? Yang satu ini. Ada waktu untuk menikah, sekarang menikah. Kemudian ada waktu untuk bercerai. Betul? Pak Pendeta, 2 tahun yang lalu kami diberkati, tapi sekarang waktu kami untuk cerai loh. Karena firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya dan indah pada waktunya. Ini waktu terindah, kami bercerai. Enak saja. Dan itu sudah terjadi. Ini satu kali, mudah-mudahan hanya sekali itu dalam sejarah hidupku. Memberkati orang yang, ya saya berkati, saya bimbing. Kemudian dia datang ke pastori dan berkata, karena Pak Pendeta yang memberkati kami, sekarang Pak Pendeta lah yang menceraikan kami. Untung saya nggak ada di rumah waktu itu. Jadi kepada Ibu Pendeta datang, ini kisah nyata. Tolong jangan diulang lagi. Bagaimana mungkin sudah dibimbing? Oke, Anda punya masalah, Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan. Tetapi apakah kita berkata, ini waktu terbaik untuk bercerai? Bolehkah bercerai? Boleh. Perceraian terjadi hanya oleh karena maut. Jadi Anda boleh bercerai, pasangan yang sudah diberkati silakan bercerai. Kalau salah satu diantaranya meninggal. Artinya apa? Ikatan itu begitu kuat. Dalam Matius pasal 19 ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu, karena sudah disatukan. Yang 2 jadi 1, udah berkomitmen. Ya, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti perceraian itu hanya karena maut. Amin. Ada waktunya bercerai karena maut. Itu kedaulatan Allah memang. Ya, pasangan harus siap-siap juga kehilangan pasangannya. Karena semuanya akan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini perlu kita pahami dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan hidup rumah tangga secara khusus. Tidak selalu baik-baik, tidak selalu mulus, tetapi ketika Tuhan izinkan berbagai persoalan, suka duka silih berganti yang kita hadapi, tetaplah pandang kepada Allah, lihat kepada firman Allah, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan dalam pernikahan ini Allah yang mempersatukan, Allah yang membuat. Ini karya Allah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi keputusan kita untuk masuk dalam rumah tangga itu adalah keputusan yang terbaik. Itu adalah indah. Itu adalah berkat Allah dan harus kita pertahankan. Jangan karena ada masalah kemudian kita berkata bercerai saja. Matius pasal 19 latar belakangnya seperti itu. Ya, mencoba Yesus dengan bertanya, boleh enggak bercerai dengan alasan apa saja? Kalau bercerai saya akan berkata begini, berarti tidak indah
pertemuan awal itu. Tidak indah pernikahan itu. Wah, itu menyangkal itu namanya. Padahal betapa bahagianya kita ketika masuk dalam pernikahan kudus itu. Jadi ini harus kita pahami. Ketika ada persoalan pergumulan, setelah masuk dalam rumah tangga, tetap berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena ini adalah karya Allah. Yang kedua, kita akan tetap berkata, betul segala sesuatu indah pada waktunya. Karena kita menyadari kita sebagai manusia yang terbatas. Kita terbatas menyelami pekerjaan Allah secara keseluruhan. Mengapa enggak mulus-mulus saja hidup ini, kan begitu? Mengapa tidak baik-baik saja? Kenapa ada masalah? Nah, kita enggak paham hal itu. Ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya kita nggak bisa protes. Ini karya Allah. Adakah ketika kita membaca satu cerita, kita protes kepada penulisnya, pengarangnya, kenapa kamu buat begini? Enggak, kita ikutin aja. Enggak ada penonton protes kepada sutradara. Enggak ada, ini harusnya begini, enggak bisa. Jadi kita, apalagi pemain, tidak boleh protes. Pemain itu hanya mengikuti skenario yang sudah dibuat oleh penulis, sutradara. Dia ikuti terus. Episode keberapa ya harus ikuti. Mungkin ada episode tertentu begitu mengerikan. Dan itu harus dilewati. Itu gambaran dalam hidup ini. Tuhan sudah buat dari awal sampai akhir, sudah. Tidak ada karena kehebatan kita buat sesuatu di luar sepengetahuan Allah. Di luar rancangan Allah. Di luar program Allah, enggak ada. Sudah ada dalam garis. Perhatikan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kita terbatas. Nah, kalau kita terbatas berarti kita perlu merendahkan diri di hadapan Allah. Perlu kita datang kepada Tuhan. Perlu kita bergumul datang kepada Tuhan. Tuhan, buat aku lebih mengerti mengapa hal ini terjadi. Memang ketika sukacita itu ada, ketika pernikahan ini dilaksanakan, pesta diadakan, buat aku mengerti dan aku bersuka cita pada saat itu. Dan aku berkata, puji Tuhan. Tapi ketika nanti dalam masalah-masalah terjadi dalam rumah tangga, tetap berkata, buat aku mengerti Tuhan, mengapa harus menghadapi seperti ini. Ada suami istri, ketika masa muda seperti ini, baik-baik semua, nyaman. Tetapi sesuatu yang tak diduga terjadi. Salah seorang pasangannya lemah, sakit, dan cukup lama. Masihkah mampu berkata, Tuhan, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Atau mungkin, istri begini tidak bisa buat apa-apa, tinggal sudah. Datang lagi keluar, iya tinggal sudah. Tidak bisa kau punya anak dari situ, tinggal sudah. Tinggal. Gak bisa begitu. Amin. Tidak boleh kan? Tetap, Anda, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga bisa berjuang mau memisahkan aku. Tapi aku tidak akan terpisahkan daripada dia. Karena inilah yang terbaik bagiku. Ketika dia keadaan begitu, ada maksud Tuhan supaya aku melakukan sesuatu yang indah dalam hidupnya. Amin. Itu dong, jangan, tinggalkan aja. Suami gak bisa buat apa-apa, tinggalkan saja. Tidak boleh. Tetapi mungkin dengan cara ini, aku berada di sisimu untuk aku bisa menolong engkau. Kan gitu. Amin Bapak Ibu. Masih begitu yang sudah pernikahan agak lama masih begitu? Gitu ya. Kalau kedua mempelai pastilah aku ada di sampingmu untuk selamanya. Betul. Tapi bagaimana 2-3 tahun? Tetap harus dipertahankan. Nah, kenapa masa-masa sukar terjadi? Kita nggak bisa memahami. Banyak persoalan, banyak pergumulan, misteri hidup ini. Untuk itu datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa menyelami. Jadi peganglah firman Allah.
Sekali firman Tuhan berkata segala sesuatu indah pada waktunya, Dia buat indah pada waktunya, karya Allah itu indah, berarti kita jalani hidup ini, suka duka yang silih berganti itu, tetap kita berkata ada karya Allah di dalamnya dan semuanya pada akhirnya indah. Hari ini belum kita pahami, tapi setelah lewati persoalan pergumulan itu, baru kita berkata rupanya ini maksud Tuhan, dan kita berkata terpujilah Tuhan. Kebenaran yang ketiga, supaya kita tetap berkata, Allah membuat indah pada waktunya. Tidak hanya pada masa pernikahan, tapi ketika masa-masa sukar pun dalam rumah tangga, ketika itu terjadi, kita tetap berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Bahkan ketika firman Tuhan katakan kita khawatir dengan apa yang kita makan minum, apakah dengan kekhawatiran kita bisa menambah sehasta saja, sejengkal saja jalan hidup kita? Enggak bisa. Saking begitu kita bergumul, kita mau memikirkan, kemudian bisa kita tambahin usia kita, enggak bisa. Sudah ditetapkan sedemikian rupa. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin. Ya, tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Jadi masa hidup kita, perjalanan hidup kita sudah ditetapkan Allah sedemikian rupa. Kita menjalankannya. Lah kenapa Allah buat seperti itu? Perhatikan. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Wah Tuhan, karyamu ajaib. Akhirnya kita wah terpujilah Tuhan. Takut akan Allah artinya kita hormat. Ya, sujud kepadanya. Kita menyadari siapa diri kita. Dan kita memuliakan Dia. Tuhan, karyamu sungguh ajaib. Rumah tangga yang baru ini haruslah dibangun di atas dasar takut akan Allah. Kalau rumah tangga tidak dibangun di atas dasar takut akan Allah, perhatikan, rumah tangga itu akan segera atau tinggal nunggu waktu berantakan, berkeping-keping. Tidak takut akan Allah, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan ibadah, tidak mau tahu dengan firman Allah. Terus yang melandasi hidupnya siapa? Akunya, manusiawinya. Itu sebabnya ketika suami atau istri ya, ketika kedagingannya yang menguasai dia, ya tidak segan-segan suami pukul istri. Maka ada orang yang berkata, ya ingat ini nasihat rumah tangga ya, perempuan itu diambil dari tulang rusuk. Jadi digambarkan tulang rusuk di sini jadi dipeluk, bukan dari tulang kaki sehingga istri ditendang-tendang terus. Marah dikit, marah dikit, di sini nggak ada ya, Bapak Ibu ya, nggak ada yang ngaku ya. Atau dari tulang tangan, sikit-sikit, pak, puk, pak, puk. Ada nggak orang Kristen yang bapak-bapak suka pukul istri? Ada kan? Ada. Waktu itu mungkin lagi keadaan emosi tidak terkendali atau dipengaruhi alkohol. Biasanya sih alkohol. Jadi dia tidak dikontrol oleh firman Allah. Nah, tidak ada takut akan Allah. Pasti berantakan. Oh, jangan coba-coba. Ternyata istri juga mantan pemain karate. Kamu coba pukul sekali, 3 kali saya pukul. Akhirnya berantakan. Jangan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi rumah tangga yang takut akan Allah, suami yang takut akan Allah, istri yang takut akan Allah, keluarga yang takut akan Allah. Memang ada persoalan, ada pergumulan, ada juga badai yang mau menerpa, mau menghancurkan. Tapi rumah tangga itu kuat karena ada takut akan Allah di dalamnya. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita tahu, kita berkata, Tuhan ini semua adalah karyamu. Aku harus menyembahmu, memuji, memuliakan Engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara kedua mempelai yang akan diteguhkan pernikahan saat ini, ingat dasarnya. Mengapa seperti ini perjalanan hidup? Mungkin ada katakan kegagalan-kegagalan masa lampau. Tetapi jangan kita masuk terus di dalam kegagalan itu. Belajar dari kegagalan itu untuk maju melangkah ke depan untuk hal yang baik. Melangkah takut akan Allah. Kemudian kita berkata, Tuhan, aku mau melangkah
sesuai dengan kehendak-Mu. Rumah tangga ini harus dibangun di atas dasar takut akan Allah. Setiap kita hendaklah hidup juga takut akan Allah. Tidak hanya untuk suami istri, tidak hanya dalam keluarga, tapi masing-masing kita hidup ini takutlah akan Allah. Maka kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Kami tidak meragukan firman-Mu. Sungguh segala sesuatu indah pada waktunya. Suka duka silih berganti, itu kami hadapi selagi kami hidup. Secara khusus dalam rumah tangga, dalam pernikahan, ada suka duka yang harus dihadapi. Dan kami mau tetap berkata, sungguh perbuatan Tuhan ajaib. Engkau baik. Rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kami menyadari keterbatasan kami untuk menyelami pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami terbatas untuk mengerti dari awal sampai akhir. Tetapi satu hal kami percaya firman-Mu. Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan, biarlah melalui perjalanan hidup kami, oleh karena keterbatasan kami, membuat kami takut akan Allah. Sujud menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Mengakui karya-Mu di dalam hidup kami. Secara khusus dalam rumah nikah. Tuhan, biarlah setiap keluarga takut akan Allah. Suami istri takut akan Allah. Dan setiap pribadi takut akan Allah. Terpujilah Engkau ya Bapa, meteraikan kebenaran firman ini bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk prosesi peneguhan pemberkatan nikah antara saudara Anderias Mau dengan saudari Kandi Merlia Waang. Kedua mempelai saya minta untuk bangkit berdiri. Di depan kita telah berdiri saudara Anderias Mau dan saudari Kandi Merlia Waang yang bersedia diteguhkan nikah mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan. Agar menjadi nyata bagi kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka saya persilakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada kedua mempelai, saya memberikan pertanyaan kepada keluarga, Bapak Ibu dan jemaat. Apakah ada di antara kita yang tidak setuju atau keberatan kalau mereka diberkati pernikahannya saat ini? Jika ada dan alasannya tepat, kita tidak lanjutkan. Tapi jika semua memberi dukungan, kita akan melanjutkan. Semua memberi doa restu, amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena keluarga, kedua keluarga besar dan juga jemaat memberikan dukungan dan doa restu, maka saya akan melanjutkan prosesi ini. Kepada mempelai laki-laki, saudara Anderias Mau, apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi hal seperti berikut? 1. Bahwa saudara bersedia menerima saudari Kandi Merlia Waang sebagai istri saudara. Yang kedua, bahwa saudara bersedia mengasihi dan melayani istri saudara, baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai suami yang beriman dan setia, bersedia memelihara istri dan anak, jika ada anak kelak dikaruniakan Tuhan, akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara
dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama, mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudara Andreas mau, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan menjalankannya dengan segenap hatiku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kepada mempelai wanita, Saudari Kandi Merlia Waang, apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi hal-hal berikut? Yang pertama, bahwa saudari bersedia menerima saudara Andreas Mau sebagai suami saudari. Yang kedua, bahwa saudari bersedia mengasihi dan melayani suami saudari, baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudari sebagai istri yang beriman dan setia bersedia memelihara suami dan anak, jika ada anak kelak dikaruniakan Tuhan, akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudari tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudari Kandi Merlia Waang, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan menjalankannya dengan segenap hatiku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mempelai berdua yang dikasihi Tuhan, setelah saudara berdua memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang saya mengundang saudara berdua untuk berjabat tangan sambil mengucapkan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya. Mempelai laki-laki, saya persilakan. Saya, Andreas Mau, menyambut engkau, Kandi Merlia Waang, sebagai istriku dan berjanji bahwa saya tetap mengasihimu dengan setia dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan memelihara engkau sebagaimana diperbuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya mempelai wanita. Saya, Kandi Merlia Waang, menyambut engkau, Andreas Mau, sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya tetap mengasihimu dan setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kedua mempelai akan menyematkan cincin, ya cincin ini ya melambangkan satu ikatan kasih, ikatan cinta utuh, bulat, dan mereka akan saling menyematkan, ya, mengingatkan mereka sungguh mereka saling mencintai sampai selama-lamanya. Silakan mempelai pria akan memberikan. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesucian dan keutuhan, kasih dan kesetiaanku. Dibuka dulu.
Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesucian dan keutuhan kasih dan kesetiaanku. Ya, puji nama Tuhan. Silakan dipakai lagi sarung tangannya. Ya. Jemaat, saya minta untuk bangkit berdiri. Kita akan teguhkan pernikahan kedua saudara kita. Saudara Andreas Mau dan saudari Kandi Merlia Waang, berdasarkan kasih dan setia Tuhan yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya dan sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara Andreas Mau dan saudari Kandi Merlia Waang di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu dan hiduplah dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang hayat. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Syukur. Kita naikkan satu pujian. Kami berserah, kami berserah. Agak maju. Ya. Kami berserah, kami berserah pada Yesus Juru Selamat. Kami berserah, kami berserah, kami berserah. Kami berserah, kami berserah pada Yesus Juru Selamat. Kami berserah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas karya-Mu Tuhan yang mempersatukan dua menjadi satu ini, yaitu anak-Mu saudara kami Andreas Mau dan saudari kami Kandi Merlia Waang. Mereka sujud di hadapan-Mu Tuhan, dan hamba-Mu ini berdoa memohon berkat-Mu turun atas mereka. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas rumah tangga yang baru ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi mereka. Biarlah takut akan Allah ada pada mereka, dan mereka setia satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mencintai, setia sampai garis akhir, dan secara khusus setia mengikuti Yesus, menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hamba berdoa memohon berkat-Mu turun atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mereka telah
diteguhkan pernikahan mereka, dan kita akan menyaksikan ya suami akan memberikan ciuman kudus kepada istri, bisa berhadap-hadapan. Ya. Baik, silakan. Belum diperintahkan, agak mundur dulu. Saudari Andrea sudah langsung mau aja ya. Sedikit biar cair suasana ya. Halo, jangan terlalu tegang dulu ya. Baik, kepada ya, suami ya memberikan ciuman yang terindah bagi istrinya, dipersilakan. Kayaknya kurang mesra ya. Ya, diulang lagi ya. Ya silakan tangan dipeluk ya gitu ya. Oh, ya tangannya, tapi dengan mesra ya, dengan mesra. Baik, belum diperintahkan. Ya, mundur satu langkah dulu deh. Ya, oke. Ya, jadi dipeluk nih. Ibu Pendeta tadi ingatkan begini gitu ya. Baik, silakan kepada suami memberikan ciuman yang terindah bagi istrimu. Silakan. Ya, ditahan. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Oke. Baik, mereka akan menandatangani piagam dari gereja ya. Saksi dari pengantin pria Bapak Moses, bisa dari sini. Silahkan. Saksi dari pengantin wanita. Ya, makasih. Majelis gereja, pengurus gereja akan memberikan surat atau akte pernikahan dari gereja, dan ini akan digunakan nanti juga untuk pengurusan catatan sipil ya, dan juga satu Alkitab, dan Bapak Peter Iriawan akan memberikan. Mungkin mau menyampaikan sesuatu, silakan.
Iya, atas nama seluruh jemaat GKRI Sinam bersama dengan pengurus, kami bersukacita bahwa hari ini Bapak Andreas dan Ibu Kandi telah menerima pemberkatan nikah di tempat ini. Dan dengan sukacita kami akan memberikan sebuah Alkitab dan sertifikat. Dan Alkitab ini pesan kami dari jemaat bahwa akan dibaca bersama-sama di dalam keluarga Bapak Andreas dan Ibu Kandi, karena Alkitab ini adalah firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam mengarungi, menjalani kehidupan keluarga Bapak Ibu. Baik, kedua mempelai saya minta untuk menghadap jemaat. Menghadap jemaat. Baik, mari kita sambut dengan sukacita. Mereka telah masuk dalam rumah tangga yang berbahagia. Sekali lagi bukan tidak ada persoalan pergumulan, ada tetapi tetap bersama dalam kehidupan dalam tantangan Allah. Silakan duduk kembali.